Salam jemaat Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di bulan yang keempat pada tahun ini. Saya percaya berkat Tuhan ada pada kita dan Tuhan senantiasa menolong kita, memberkati kita. Kita juga percaya bahwa oleh anugerah Tuhan kita dibawa dari hari ke hari hingga pada bulan yang keempat ini. Tema besar pelayanan firman Tuhan pada bulan ini adalah pribadi yang sehat karena Kristus. Pribadi yang sehat karena Kristus. Di minggu yang pertama ini kita akan belajar bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan. Markus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan 28, firman Tuhan berkata demikian. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kondisi daripada wanita yang sakit 12 tahun pendarahan ini adalah sebuah kondisi yang bisa digolongkan dengan orang yang terpuruk dan orang yang gagal. Kenapa demikian saudara sekalian? Karena dia sudah sekian kali datang berobat kepada tabib, melakukan usaha 1, usaha 2, usaha 3, dan seterusnya. Namun dia tetap tidak mendapatkan kesembuhan. Yang menarik adalah wanita ini sudah juga mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Dan kondisi inilah yang membuat dia, saudara sekalian, mengalami keterpurukan yang luar biasa. Walau dia sudah mencoba, saudara sekalian, melakukan banyak hal. Saya sangat percaya, tidak ada di antara kita yang mau mengalami keterpurukan dan kegagalan. Selalu kita ingin supaya berjuang dan kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan hari ini kita bisa belajar, saudara sekalian, 3 langkah bagaimana kita bangkit dari kegagalan. Yang pertama, mempercayai firman Tuhan. Mempercayai firman Tuhan. Wanita yang sudah berapa kali dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Berita-berita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Berita-berita tentang Yesus bagaimana dia melakukan tindakan-tindakan yang spektakuler bagi orang-orang yang lumpuh. Bahkan juga yang matanya buta, saudara sekalian. Dan berita-berita itu tentu membuat wanita ini pun, saudara sekalian, percaya bahwa dalam Yesus ada jalan keluar. Dalam Yesus ada cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Akhirnya apa terjadi? Dia datang sendiri kepada Yesus dan kemudian menjamah jubah Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Orang yang mau bangkit dari kegagalan ataupun dari keterpurukan, saudara sekalian, harus percaya pada firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkuasa mengubahkan kita, firman Tuhan berkuasa menolong kita, firman Tuhan berkuasa memberi jalan keluar bagi kita. Langkah yang kedua, saudara sekalian, berusaha dengan tekun. Alkitab berkata, saudara sekalian, dalam pasal yang kelima ayat 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada padanya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Usaha yang keras, saudara sekalian, dengan tekun itu akan bisa membuat seseorang mengalami yang namanya kebangkitan dari kegagalan. Bayangkan, saudara sekalian, orang mau bangkit dari kegagalan, tidak mau berusaha, apa jadinya, saudara? Wanita ini saja yang sudah berusaha sekian kali, saudara, tetap masih mengalami yang namanya keterpurukan. Apalagi kalau tidak berusaha sama sekali. Saya sangat mendorong Bapak dan Ibu yang mengalami kegagalan pada hari ini, supaya kita bisa menangkap apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Maka mari kita berusaha dengan tekun. Artinya apa? Kita tidak pernah mengalami yang namanya semangat yang patah, tetapi kita terus bergiat, terus berusaha dengan tekun. Saya sangat percaya itu membawa kita keluar dari kegagalan. Bahkan kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Yang ketiga adalah bertindak dalam iman. Dalam ayat 28 dikatakan, saudara sekalian, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Yang luar biasa dari wanita ini, saudara-saudara, imannya begitu hebat dan dia bertindak dengan iman. Kenapa? Karena dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku pasti sembuh. Adakah iman dalam hatimu, saudara-saudara, berkata, asal ku percaya pada Yesus, asal Yesus bersama dengan aku, pasti semuanya selesai. Saudara, kalau ini menjadi iman kita, saya sangat percaya kita bisa mengalami bangkit dari keterpurukan dan kegagalan ketika kita bertindak dalam iman. Iman akan membawa hidupmu mengalami perubahan yang luar biasa. Dan iman akan membawa engkau mengalami pemulihan daripada Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.